Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 11, teksnya ayat 26 sampai 43 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 26 sampai 39. Nabi Ahia memberitakan firman Tuhan yang Yerobeam akan menjadi raja di atas 10 suku Israel. Paragraf yang kedua ayat 40 sampai 43. Yerobeam melarikan diri ke Mesir sebab Salomo berkityar membunuh Yerobeam dan ia tinggal di sana sampai Salomo mati. Kesimpulannya, Nabi Ahia, orang Shilo, datang kepada Yerobeam, seorang tangkas. Dia menggoyahkan kain baru menjadi 12 goyakan dan memberi 10 goyakan kepada Yerobeam dan berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku sebab Salomo berbuat dosa. Namun selama Salomo hidup, kerajaan tetap diperintahkan oleh Salomo karena Tuhan tahu. Setelah itu Yerobeam melarikan diri ke Mesir sebab Salomo berkityar membunuhnya dan ia tinggal sampai Salomo mati. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Yerobeam melalui Nabi Ahia bahwa ia akan memberikan kepada Yerobeam 10 suku sebab Salomo berbuat dosa. Tetapi sesudah Salomo mati karena janji dengan tahunnya. Kedua, Tuhan janji kepada Yerobeam bahwa jika Yerobeam mendengarkan segala yang ia perintahkan kepadanya dan hidup menurut jalan yang ia tunjukkan dan melakukan apa yang benar di matanya dengan tetap mengikuti segala ketetapannya dan perintahnya sama seperti Daud, ia akan menyertainya dan ia akan membangunkan bagi Yerobeam suatu keluarga yang teguh. Tetapi sebenarnya Yerobeam tidak hidup demikian itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Nabi Ahia, orang Shilo, datang kepada Yerobeam, seorang tangkasnya, dan dia menggoyahkan kain baru menjadi 12 goyakan dan memberi 10 goyakan kepada Yerobeam dan memberitakan firman Tuhan yang Tuhan mendirikan dia, mengangkatnya sebagai raja di atas 10 sukunya. Kedua, Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusufnya. Tetapi setelah pertemuan Nabi Ahia, dia melarikan diri ke Mesir sebab Salomo berkityar membunuhnya dan ia tinggal sampai Salomo mati di Mesir. Ketiga, Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel selama 40 tahun. Setelah ia dikuburkan di kota Daud, Rehabeam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Aplikasi hari ini. Pertama, tetaplah mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan dengan mengasihi Tuhan dan dengan mengasihi sesama. Sama sepertinya ajaran Yesus. Mengikuti segala ketetapan dan perintah itu artinya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Inilah ajaran Yesus. Kita harus ingat. Kedua, janganlah menjadi hati buru-buru. Ingatlah, tetap perlu waktu sampai janji Tuhan digenapinya. Sehingga kalau Tuhan memberikan waktu setelah janjinya begitu, kamu akan menjadi apa-apa tetapi masih belum, itulah kesempatan untuk kita persiapan untuk tugasnya ini. Harus ingat itu. Akhirnya praktek hari ini, introspeksi diri lagi. Apakah hidup dan melakukan dengan mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan, sesungguhnya mengasihi Tuhan dan sesungguhnya mengasihi sesama? Dan introspeksi dulu,
Dan hari ini usaha supaya melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, dengan mengasihi saudara dan musuh juga. Inilah ajaran Yesus. Inilah perbuatan yang baik di mata Tuhan, di mata Yesus. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.